era transformasi digital. Di era transformasi digital, peran aparatur sipil negara tidak lagi sekedar menjalankan administrasi pemerintahan. Kita dituntut untuk adaptif, responsif, dan mampu memberikan pelayanan publik yang cepat serta transparan. Perkembangan teknologi telah mengubah cara masyarakat berinteraksi, bekerja, dan memperoleh layanan. Oleh karena itu, ASN harus mampu mengikuti perubahan tersebut. Sebagai CPNS, kita adalah bagian dari generasi birokrasi masa depan. Kita tidak hanya belajar tentang aturan dan tata kelola pemerintahan, tetapi juga tentang bagaimana memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Disinilah pentingnya literasi digital. 4 pilar literasi digital: kecakapan digital, etika digital, keamanan digital, dan budaya digital menjadi fondasi yang penting dalam membentuk ASN yang modern dan responsif. Pilar-pilar inilah yang akan mendukung kita untuk tidak hanya mengikuti perkembangan teknologi, tapi juga menggunakannya secara bertanggung jawab demi pelayanan publik yang lebih baik. Keempat pilar tersebut akan dijabarkan oleh teman-teman saya sebagai berikut. Halo, perkenalkan nama saya Syafira Husniar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai literasi digital, yaitu bagian saya yaitu pilar pertama yaitu digital skill. Digital skill atau kecakapan digital sebagai ASN, kita harus mampu menggunakan teknologi informasi untuk menunjang pekerjaan sehari-hari, mulai dari pengelolaan dokumen secara elektronik, penggunaan aplikasi yang berkaitan dengan aplikasi perkantoran, pengolahan data, hingga pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kecakapan digital membantu kita bekerja secara efektif dan efisien. Dengan teknologi, proses yang dahulunya lama, sekarang dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. Selain itu, kemampuan memahami data juga menjadi penting agar kebijakan dan pelayanan yang diberikan berbasis informasi yang valid. ASN yang cakap digital tidak hanya bisa menggunakan aplikasi, tapi juga mampu belajar dan beradaptasi dengan sistem baru. Karena teknologi akan terus berkembang, maka semangat belajar sepanjang hayat menjadi kunci agar kita dapat tetap belajar secara relevan dan profesional dalam menjalankan tugas. Terima kasih. Pilar kedua adalah digital etik. Sebagai ASN, kita adalah representasi negara, baik di dunia nyata maupun di ruang digital. Setiap unggahan komentar atau informasi yang kita bagikan di media sosial mencerminkan integritas pribadi dan institusi. Etika digital menuntut kita untuk bijak dalam bermedia sosial, tidak menyebarkan hoax, menjaga netralitas, serta menghindari ujaran kebencian. Kita juga harus menghormati privasi orang lain dan tidak membagikan informasi yang bersifat netral. Jejak digital bersifat permanen. Apa yang kita lakukan hari ini dapat berdampak jangka panjang terhadap reputasi diri dan instansi. Oleh karena itu, ASN harus mampu menjaga sikap profesional, santun, dan bertanggung jawab dalam setiap aktivitas digital. Dengan etika digital yang kuat, kepercayaan publik terhadap pemerintah akan semakin meningkat. Pilar yang ketiga ada digital safety atau keamanan digital. Dalam menjalankan tugas, seorang ASN seringkali mengelola data penting, termasuk data pribadi masyarakat dan dokumen strategis instansi. Oleh sebab itu, menjaga keamanan informasi menjadi tanggung jawab bersama. Keamanan digital dapat dimulai dari hal yang sederhana. Yang pertama, menggunakan kata sandi yang kuat. Yang kedua, tidak membagikan kode OTP. Yang ketiga, waspada terhadap email atau tautan mencurigakan. Selain itu, kita juga harus memahami pentingnya perlindungan data dan tidak sembarangan menggunakan perangkat atau jaringan yang tidak aman. Serangan cyber dapat terjadi kapan saja. Jika diri kita lalai, dampaknya tidak hanya merugikan individu, tetapi juga institusi dan masyarakat luas. ASN yang sadar akan keamanan digital berarti turut menjaga kredibilitas dan stabilitas sistem pemerintahan. Pilar yang keempat yaitu digital kultur atau budaya digital.
Digital kultur atau budaya digital adalah cara berinteraksi, bersikap, berpikir, dan berkomunikasi dalam masyarakat yang menggunakan teknologi internet. Hal ini mencakup norma, praktik, dan nilai yang muncul dari penggunaan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Dampak daripada budaya digital yaitu mempermudah dan mempercepat pekerjaan, memperluas jangkauan dan jaringan, menciptakan inovasi dan kreativitas, memperluas bisnis, dan juga dapat mendorong kolaborasi lintas tim dengan dukungan alat digital. Namun perkembangan budaya digital juga memiliki sisi negatif jika tidak diimbangi dengan pendidikan karakter yang baik. Informasi yang tidak benar dapat dengan mudah tersebar jika pengguna internet tidak memiliki kemampuan untuk memahami dan mengelola informasi dengan baik. Implementasi budaya digital bagi seorang ASN mencakup perubahan cara kerja, peningkatan kompetensi, dan pemanfaatan teknologi untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Dengan implementasi budaya digital, ASN diharapkan tidak hanya menjadi pelayan publik, tetapi juga dapat menjadi inovator digital bagi bangsa.